Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Andrika. Saya dari kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan nilai. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Andrika. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan nilai. Pendidikan nilai. Hakikat makna nilai. Pembahasan tentang nilai pada dasarnya merupakan kajian filsafat, khususnya di bidang filsafat yang biasa disebut aksiologi. Dalam berbahasa sehari-hari, seringkali kita mendengar atau membaca kata penilaian. Kata penilaian itu yang asal katanya itu nilai. Nilai yang dalam bahasa Inggrisnya adalah value, biasa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Maksudnya adalah harga yang melekat pada sesuatu atau penghargaan terhadap sesuatu. Menurut beberapa para ahli, mengenai pengertian nilai adalah sebagai berikut. Jadi nilai itu suatu penghargaan yang diberikan pada sesuatu. Menurut Darji Damoharjo, ia mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik secara lahir maupun batin. Jadi nilai itu memiliki manfaat kepada manusia lain, baik secara lahir maupun secara batinnya. Kemudian menurut Frankl, sebagaimana dikutip oleh Soenarjati Mohajir dan Kolisin, bahwa nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidaknya. Jadi nilai itu sebagai penuntun dalam menentukan sesuatu hal itu baik atau tidak, itu ditentukan oleh nilai. Kemudian menurut Hofmeister dalam Khairan Rasyadi, yang dimaksud dengan nilai adalah implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi nilai antara satu benda dengan satu ukuran. Jadi nilai itu suatu implikasi hubungan yang diadakan oleh manusia yang sedang memberi penilaian terhadap suatu benda dengan satu ukuran. Kemudian menurut Gordon M. Hart, bahwa dalam disposisi jiwa seseorang terdapat tingkatan lapisan yang terkait dengan nilai. Adapun tingkatan lapisannya itu seperti tingkah laku, sikap, nilai, kepercayaan, dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Berdasarkan beberapa pengertian yang di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai adalah rujukan atau keyakinan dalam menentukan pilihan. Jadi nilai itu sebuah keyakinan untuk menentukan pilihan seseorang. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Jadi nilai itu memiliki rasa berharga bagi seseorang. Nilai itu bersifat abstrak, berada di balik fakta, dan memunculkan tindakan terdapat dalam moral seseorang. Muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Jadi nilai itu bersifat abstrak. B. Proses dan pendekatan dalam pendidikan nilai. Pendidikan nilai bukanlah sebagai subjek matter, bukan sebagai satu mata pelajaran yang harus diberikan kepada siswa, tapi sebagai satu dimensi dari seluruh usaha pendidikan. Jadi pendidikan nilai itu sebuah ajaran yang harus diterapkan kepada siswa. Dalam proses pembelajaran, guru dapat memberikan pendidikan nilai melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatannya itu ada 5. Yang pertama, pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai itu suatu pendekatan yang memberikan penekanan kepada siswa tentang penanaman nilai sosial dalam diri siswa
Jadi pada pendekatan ini, guru menanamkan nilai sosial di dalam diri siswa. Yang kedua, pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek-aspek kognitif dan perkembangannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Yang ketiga, pendekatan analisis nilai. Pendekatan analisis nilai memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jadi pada pendekatan ini, guru mengajarkan siswa agar bisa berpikir secara logis dan bisa menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Yang keempat itu ada pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan ini memberikan penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Jadi pada pendekatan ini, guru membantu siswa agar ia sadar akan nilai-nilai mereka sendiri. Di samping pendekatan-pendekatan nilai dalam proses pembelajaran, menurut Carworth dalam Mawardi Lubis, proses pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap receiving, bisa disebut tahap menyimak. Anak harus bisa menyimak dengan baik dan seksama. Dan yang kedua itu tahap responding, tahap menanggapi. Dan yang ketiga, tahap following, tahap memberi nilai. Dan yang keempat, tahap mengorganisasikan nilai. Dan yang kelima, tahap karakteristik nilai. C. Pendidikan nilai di Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi setiap generasi. Pendidikan merupakan sebuah proses pembangunan kerangka berpikir manusia sejak ia berada di permukaan bumi ini. Undang-Undang Dasar Negeri ini telah mengamanatkan agar pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh warganya. Jadi dalam hak asasi manusia, di situ dijelaskan bahwa warga negara Indonesia harus mendapat pendidikan. Pendidikan nilai versus pendidikan pragmatis. Pada awalnya, tujuan pendidikan Indonesia yang bercorak pragmatis merupakan hal yang baik, dengan penekanan di sektor ekonomi, terutama lewat industrialisasi negara hendak meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Dan dari situ akan dicapai keadilan sosial. Namun pendidikan menjadi produsen tenaga terampil semata, tidak menghasilkan manusia purnawan atau manusia utuh atau manusia terintegrasi. Pada masa-masa krisis multidimensional sekarang ini, pendidikan yang bercorak pragmatis ini malah memperarah keadaan negara. Mengapa? Karena pendidikan pragmatis ini menghasilkan manusia-manusia yang mungkin cerdas, terampil, namun belum tentu berbudi baik. Jadi pendidikan pragmatis ini tidak menghasilkan manusia yang berbudi baik, tapi ia menghasilkan manusia yang pintar, bisa terampil, cerdas, inovatif, tapi tidak berbudi baik. Paulo Freire mengatakan pendidikan itu memanusiakan manusia. Hal ini berarti pendidikan adalah membumikan nilai yang mengarah pada pemanusiaan manusia. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah kehilangan makna dan nilai. Hal itu terjadi karena para pelaku pendidikan nilai saat ini telah lebih mementingkan unsur skill bukan core knowledge. Jadi mereka hanya memberikan pelajaran, misalnya bagaimana berdagang dengan baik tanpa dibekali pengetahuan. Bagaimana menghadapi orang-orang yang berdagang di luar pasar atau menghadapi penduduk yang menghuni daerah terlarang. Padahal yang penting adalah wisdom. Wisdom itu biasa disebut dengan kearifan. Misalnya,
Kalau saya mengambil keputusan ini, dampak jangka panjangnya apa? Landasan moralnya apa? Jadi lebih memikirkan kearifannya. Pendidikan di Indonesia baik formal maupun non-formal atau informal merupakan proses yang dengan sengaja dilakukan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernilai luhur, berkepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab. Pendidikan nilai menghasilkan sumber daya manusia yang utuh, menyeluruh, sehat, dan integrasi. Pendidikan nilai di Indonesia itu dapat menciptakan manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang bernilai luhur dan kepribadiannya yang mantap, serta bertanggung jawab dan mandiri. Pribadi yang dibentuk oleh pendidikan nilai tetap mampu memenuhi tuntunan sektor ekonomi tanpa harus kehilangan keutuhannya sebagai seorang manusia. Pendidikan nilai bukan saja perlu karena dapat menghasilkan filosofi dasar pendidikan di Indonesia yang seharusnya, namun juga karena Indonesia sebagai negara Pancasila yang pada hakikatnya menuntut pendidikan nilai karena ciri khasnya justru terletak dalam komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung landasan negara. Jadi pendidikan nilai itu sangat penting bagi seluruh negara Indonesia. Dan di Indonesia itu sudah diterapkan pendidikan nilai dan sudah tercantum dalam hak asasi manusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.